Pada suatu pagi, yang cerah-cerahnya sampai burung pun lupa. Pulang Abu Nawas berjalan santai menuju pasar. Sarungnya miring, sorbannya agak kusut, dan wajahnya penuh senyum licik seolah baru saja menemukan ide nakal. Hari ini kok sepi ya? Gumam Abu Nawas. Biasanya aku bikin masalah. Hari ini belum. Belum selesai ia berpikir, tiba-tiba utusan istana berlari terbirit-birit. Abu Nawas, satu seriaknya sampai suaranya serak. Khalifah memanggilmu. Segera. Ini aku lagi ngaca apa dipanggil? Baiklah, baiklah. Tapi jangan dorong-dorong, aku masih hidup. Khalifah punya ide gila. Sesampainya di istana, Abu Nawas melihat Khalifah duduk dengan wajah penuh ambisi, wajah orang yang kebanyakan mikir sampai lupa makan. Abu Nawas, seru Khalifah. Hamba, paduka yang terhormat, tampan, dan bercahaya seperti rembulan akhir bulan. Jawab Abu Nawas sambil membungkuk berlebihan. Khalifah berdehem, aku ingin mengadakan lomba kecerdasan nasional. Para menteri bertepuk tangan. Cerdas, hebat, paduka memang visioner. Abu Nawas menggaruk kepala. Paduka, lomba cerdas itu maksudnya yang jawab soal atau yang bikin pusing? Dua-duanya, jawab Khalifah bangga. Soal pertama, paling memusingkan, peserta lomba, para menteri, ulama, cendekiawan, dan Abu Nawas tanpa mendaftar. Khalifah berkata, soal pertama, apa yang selalu berjalan tanpa kaki, menangis tanpa mata, dan berbicara tanpa mulut? Semua peserta langsung mikir keras. Ada yang mengelus jenggot sampai rontok, ada yang menatap langit, ada yang malah tidur. 1 jam berlalu, 2 jam berlalu. Khalifah menoleh ke Abu Nawas. Kau, Abu Nawas, jawabanmu? Abu Nawas berdiri santai. Itu gampang, paduka. Semua peserta kaget. Apa gampang? Itu utang rakyat ke bendahara istana. Semua terdiam, berjalan tanpa kaki karena selalu dikejar. Lanjut Abu Nawas, menangis tanpa mata karena bikin rakyat sedih, bicara tanpa mulut karena dibahas terus. Khalifah terdiam, lalu tertawa keras. Hahaha, benar, tapi menampar. Soal kedua, lebih gila. Khalifah belum puas. Soal kedua, bagaimana caranya memasukkan gajah ke dalam kulkas? Menteri A menjawab, potong kecil-kecil. Menteri B, pakai sihir. Ulama, tidak mungkin. Abu Nawas mengangkat tangan, buka kulkas, masukkan gajah, tutup kulkas. Semua terdiam lagi. Paduka tidak bilang kulkasnya kecil, kata Abu Nawas polos. Khalifah tertawa sampai hampir jatuh dari singgasana. Soal ketiga, paling kejam. Khalifah makin semangat. Soal terakhir, mana yang lebih berat, 1 kilogram emas atau 1 kilogram kapas? Semua peserta langsung menjawab. Sama. Abu Nawas malah diam. Abu Nawas, tanya Khalifah. Hamba sedang mikir. Siapa yang angkatnya? Jawab Abu Nawas. Kalau rakyat yang angkat emas pajak, berat. Paduka, kalau paduka yang angkat kapas, tetap berat. Karena tidak biasa kerja, istana meledak oleh tawa. Para menteri menutup muka. Khalifah tertawa sambil geleng-geleng. Hukuman atau hadiah? Khalifah berdiri. Abu Nawas, kau ini pintar, lucu, tapi bikin panas. Hamba cuma kipas angin berjalan. Paduka, jawab Abu Nawas santai. Kau menang lomba ini, hadiahmu, emas, makanan, dan 1 permintaan. Abu Nawas berpikir sejenak. Hamba minta 1 saja. Apa itu? Kalau hamba ngomong jujur, paduka jangan marah. Khalifah terdiam, lalu tersenyum. Baik, Abu Nawas berkata, negeri ini butuh lebih banyak tawa, supaya orang berani berkata benar. Khalifah mengangguk pelan. Sejak hari itu, Abu Nawas semakin terkenal. Bukan hanya karena kecerdasannya, tapi karena keberaniannya menertawakan kebenaran. Penutup, dan Abu Nawas pun pulang dengan perut kenyang, kepala aman, dan senyum licik yang belum habis. Tamat. Pada suatu hari yang panasnya bikin sendal ikut berkeringat, Abu Nawas berjalan ke istana sambil menapok-nepok perutnya sendiri. Tenang, perut, kata Abu Nawas. Nanti kalau aku sudah terkenal lagi,
kita makan bareng. Belum sampai pintu istana, terdengar suara ribut. Keledai hilang! Keledai istana hilang! Semua pengawal panik, menteri lari ke sana kemari. Khalifah keluar dengan wajah tegang seperti nasi kurang air. Kenapa ribut? Tanya Abu Nawas. Menteri menjawab, keledai istana hilang. Padahal keledai itu sangat penting. Abu Nawas mengernyit. Penting karena apa? Dia bisa pidato. Bukan, keledai itu satu-satunya yang mau mengangkut dokumen pajak tanpa protes. Abu Nawas manggut-manggut. Oh, jadi keledai lebih rajin dari pegawai. Semua pura-pura tidak dengar. Tiba-tiba seorang menteri menunjuk Abu Nawas. Padu, pasti Abu Nawas. Orang aneh begini biasanya pelakunya. Abu Nawas kaget. Loh, aku saja susah angkat ember. Kok disuruh nyulik keledai? Khalifah berpikir keras. Baik, kalau begitu Abu Nawas, buktikan kau tidak bersalah. Caranya? Tanya Abu Nawas. Cari keledai itu dalam 1 hari. Abu Nawas menghela napas panjang. Paduka, 1 hari itu lama, tapi perut hamba lebih mendesak. Abu Nawas berjalan ke pasar. Ia tidak bertanya pada orang, tidak mencari jejak, tidak pakai logika. Ia malah teriak keras-keras. Siapa yang keledelen YA mirip pejabat istana? Angkat tangan. Semua orang bingung. Seorang pedagang bertanya, Abu Nawas, maksudmu apa? Keledai yang makannya banyak, kerjanya dikit, dan kalau disuruh jalan, pura-pura capek. Tiba, satu keledai di pojok pasar meringkik keras. HI2H, Abu Nawas tersenyum lebar. Nah, ketemu. Keledai itu dibawa ke istana. Khalifah heran, bagaimana kau tahu itu keledai istana? Abu Nawas mendekat keledai itu. Coba kau suruh kerja, katanya. Pengawal menarik gerobak. Keledai itu langsung rebahan. Capek, katanya malas. Semua terkejut. Keledai bisa ngomong. Abu Nawas santai. Bukan keledai yang bisa ngomong, Paduka. Ini keledai yang terlalu sering dengar pidato pejabat. Istana meledak oleh tawa. Khalifah bertanya, siapa yang menyembunyikan keledai ini? Keledai menjawab, Menteri Pajak. Semua menoleh. Kenapa? Tanya Khalifah. Karena dia capek disuruh kerja sendiri. Katanya, kalau aku bisa sembunyi, rakyat juga bisa. Menteri Pajak pingsan. Khalifah berkata, tegas. Mulai sekarang, Menteri Pajak menggantikan tugas keledai selama seminggu. Abu Nawas menimpali. Tambahin, Paduka, jangan dikasih makan kalau tidak kerja. Khalifah tertawa. Disetujui. Setelah semua selesai, perut Abu Nawas berbunyi keras. JRROOOOK. Khalifah menoleh. Abu Nawas, perutmu kenapa? Paduka, jawab Abu Nawas polos. Perut hamba jujur. Dia tidak bisa pura-pura kenyang seperti sebagian orang pura-pura kerja. Khalifah tertawa lagi. Berikan dia makan sebanyak-banyaknya. Abu Nawas pulang dengan perut kenyang. Keledai kembali ke kandang. Dan istana belajar satu hal penting. Pada suatu pagi yang cerah di negeri Baghdad, Abu Nawas berjalan santai menyusuri pasar. Pakaiannya sederhana, sandalnya sudah tipis, tapi wajahnya tampak ceria seperti orang yang baru dapat rezeki besar, padahal dompetnya kosong melompong. Sambil berjalan, Abu Nawas bersiul kecil. Ah, hidup itu indah, katanya sendiri. Kalau perut kenyang, tidur nyenyak. Kalau perut lapar, tidur lebih nyenyak lagi. Tiba-tiba terdengar teriakan dari penjaga istana. Wahai Abu Nawas, Raja memanggilmu sekarang juga. Orang-orang pasar langsung berhenti beraktivitas. Ada yang kasihan, ada yang senyum-senyum. Kasihan Abu Nawas. Pasti bakal kena hukuman lagi. Atau malah dapat hadiah. Sahut yang lain. Abu Nawas menggaruk kepala. Dipanggil raja itu, ada 2 kemungkinan.
gumamnya. Perut kenyang atau leher kenyang. Perintah raja yang aneh. Sesampainya di istana, raja sudah menunggu di singgasananya dengan wajah serius. Abu Nawas, seru raja. Hamba hadir, Paduka. Masih lengkap dari kepala sampai kaki. Jawab Abu Nawas santai. Raja menghela napas. Aku bosan, semua orang selalu memberiku hadiah yang sama emas, perhiasan, kain sutra. Aku ingin hadiah yang paling aneh, yang belum pernah kulihat seumur hidupku. Abu Nawas mengangkat alis. Seaneh apa, Paduka? Seaneh mungkin. Kalau kau berhasil, kau akan kuhadiahi 1000 dinar. Tapi kalau gagal... Raja berhenti sejenak. Abu Nawas cepat menyahut. Kalau gagal, hamba tetap setia menghadap Paduka setiap hari. Raja tertawa. Baiklah, kau punya waktu 3 hari. Hadiah yang membuat orang bingung. Selama 3 hari, orang-orang melihat Abu Nawas hanya duduk santai di warung kopi, tidur siang, dan ngobrol tak jelas. Abu Nawas pasti sudah menyerah, kata seorang pedagang. Mana mungkin hadiah aneh dipikirkan sambil tidur, kata yang lain. Hari ketiga tiba. Abu Nawas datang ke istana sambil membawa sebuah kotak kecil. Para menteri berbisik-bisik, itu saja hadiahnya? Jangan-jangan kosong. Raja membuka kotak itu dan langsung terdiam. Di dalam kotak itu hanya ada sebuah lubang kecil. Raja mengerutkan kening. Abu Nawas, apa maksudmu ini? Abu Nawas tersenyum lebar. Paduka, inilah hadiah paling aneh di dunia. Lubang, bentak raja. Benar, Paduka. Jawab Abu Nawas tenang. Lubang adalah sesuatu yang tidak ada, tapi semua orang bisa melihatnya. Tidak bisa dipegang, tapi bisa membuat orang jatuh. Tidak bisa dibeli, tapi selalu dicari. Para menteri saling pandang. Abu Nawas melanjutkan. Emas Paduka bisa habis, istana Paduka bisa runtuh, tapi lubang selalu ada di mana-mana dan tak pernah habis. Raja terdiam lama, lalu tertawa terbahak-bahak. Hahaha, benar-benar gila, tapi masuk akal. Hadiah balasan yang mengejutkan. Raja berdiri dan berkata, Abu Nawas, kau berhasil membuatku tertawa dan berpikir sekaligus. Ini 1000 dinar untukmu. Abu Nawas menerima kantong emas itu, lalu berkata polos, Paduka, boleh hamba minta 1 hadiah lagi? Raja mengangguk. Apa itu? Lubang di penjara Paduka ditutup saja, soalnya banyak orang baik masuk karena lubang aturan. Seluruh istana kembali tertawa. Sejak hari itu, Abu Nawas semakin terkenal. Bukan karena hartanya, tapi karena kecerdasannya yang sederhana dan humornya yang tak pernah kering. Meski dompetnya sering kering duluan. Dan Abu Nawas pun pulang dengan senyum lebar, sambil berkata, benar kata orang, yang kosong belum tentu tak berharga. Abu Nawas dan masalah yang tidak pernah ada. Pada suatu hari yang panas di negeri Baghdad, Abu Nawas terlihat duduk santai di bawah pohon kurma. Ia mengipas-ngipas wajahnya dengan sandal sambil bergumam. Hidup ini aneh, orang kaya pusing mikir harta, orang miskin pusing mikir makan. Untung aku miskin, jadi pusingnya cuma 1. Belum lama ia menikmati ketenangan, datanglah 2 orang penjaga istana dengan wajah tegang. Abu Nawas, raja memanggilmu sekarang juga. Abu Nawas berdiri pelan-pelan. Kalau raja memanggil, pasti ada urusan penting atau urusan yang kelihatan penting, katanya sambil tersenyum tipis. Perintah raja yang membingungkan. Di istana, raja duduk sambil mengelus janggutnya. Abu Nawas, kata raja, aku ingin kau membantuku menyelesaikan masalah yang tidak pernah ada. Abu Nawas hampir tersedak ludah. Masalah yang tidak ada, Paduka? Benar, jawab raja. Semua menteriku hanya bisa menyelesaikan masalah yang jelas. Aku ingin tahu, apakah kau bisa menyelesaikan yang tidak ada sama sekali? Para menteri saling pandang dan tersenyum sinis. Mereka yakin Abu Nawas akan gagal. Abu Nawas berpikir sejenak, lalu mengangguk. Baik, Paduka, tapi hamba minta waktu 1 hari. Istana mendadak sunyi. Seorang menteri berbisik, ini orang cerdas atau gila?
Abu Nawas menambahkan, Paduka, banyak orang hidupnya berat karena sibuk menyelesaikan masalah yang belum tentu ada. Ujian terakhir dari Raja. Raja tertawa kecil. Baiklah, Abu Nawas, sekarang ujian terakhir. Jika kau gagal, kau akan dipenjara. Abu Nawas mengangguk pasrah. Hamba siap, Paduka. Penjara atau makan gratis sama saja. Raja berkata, buktikan bahwa kebohongan bisa jujur. Abu Nawas berpikir sebentar, lalu menunjuk ke arah Raja. Paduka, hamba akan berbohong sekarang. Raja menatap tajam. Katakan, hamba sedang berbohong. Semua orang terdiam. Jika perkataan itu benar, berarti ia tidak berbohong. Jika salah, berarti ia jujur. Para menteri saling menggaruk kepala. Raja tertawa terbahak-bahak. Cukup, aku kalah. Akhir yang mengenyangkan. Sebagai hadiah, Raja memerintahkan jamuan makan besar. Abu Nawas makan paling lahap sambil berkata, ilmu itu penting, Paduka, tapi perut kenyang lebih meyakinkan. Raja menggeleng sambil tersenyum. Abu Nawas, kau memang masalah, tapi masalah yang tidak pernah ada. Pada suatu pagi yang cerah, ketika matahari baru saja naik dan burung-burung berkicau riang, Abu Nawas bersiap pergi ke pasar. Ia mengenakan jubah coklat tuanya yang sudah mulai pudar warnanya, serta sorban putih yang melingkar rapi di kepalanya. Di samping rumahnya, seekor keledai abu-abu setia menunggu, mengibas-ngibaskan ekornya. Baiklah sahabatku, kata Abu Nawas sambil menepuk leher keledainya. Hari ini kita ke pasar. Siapa tahu kita pulang membawa rejeki. Mereka pun berangkat. Abu Nawas berjalan kaki sambil menuntun keledainya. Di tengah jalan, beberapa orang yang sedang duduk di warung pinggir jalan memperhatikan mereka. Hei, lihat itu, kata seorang lelaki. Punya keledai, tapi malah jalan kaki. Kasihan benar keledainya, tidak dipakai, ujar yang lain. Abu Nawas mendengar bisik-bisik itu. Ia menggaruk kepalanya sambil tersenyum tipis. Mungkin mereka benar, gumamnya. Akhirnya, ia pun naik ke punggung keledainya. Belum lama berjalan, mereka bertemu rombongan ibu-ibu yang baru pulang dari pasar. Ya Allah, kejam sekali orang itu, kata seorang ibu. Keledainya kecil, kok dinaiki orang dewasa, sahut yang lain. Mendengar itu, Abu Nawas terkejut. Ia segera turun dari keledainya. Waduh, salah lagi, katanya sambil menggeles-geles kepala keledai. Kini, Abu Nawas dan keledainya berjalan berdampingan. Namun, tak lama kemudian mereka bertemu sekelompok pemuda. Mereka melanjutkan perjalanan. Orang-orang yang melihat langsung terbelalak, lalu tertawa terbahak-bahak. Astagfirullah, seru seorang pedagang. Abu Nawas benar-benar gila. Mana ada manusia menggendong keledai. Abu Nawas berhenti di tengah kerumunan. Ia menurunkan keledainya dengan hati-hati, lalu berkata dengan suara tenang namun jelas. Wahai saudara-saudaraku, sejak tadi aku hanya mengikuti pendapat kalian. Saat aku berjalan, aku dianggap bodoh. Saat aku naik, aku disebut kejam. Saat aku berjalan bersama keledai, aku diejek lagi. Ia tersenyum dan melanjutkan. Maka aku sadar, jika hidup hanya untuk memuaskan omongan orang, kita akan kelelahan dan kehilangan akal sehat. Orang-orang pun saling berpandangan. Beberapa tertunduk malu. Abu Nawas kembali menuntun keledainya dengan santai. Kau lihat sahabatku, katanya pelan pada keledai itu. Ternyata kau tidak salah apa-apa. Yang ribut justru manusia. Keledai itu meringkik pelan, seolah mengerti. Abu Nawas tertawa kecil dan melanjutkan perjalanan ke pasar dengan hati ringan. Pesan moral: jangan menjadikan pendapat orang sebagai satu-satunya penentu hidup. Gunakan akal, niat baik, dan kebijaksanaan.
Suatu hari, Abu Nawas datang ke pasar dengan wajah sangat serius. Ia membawa sebuah karung besar di pundaknya. Orang-orang heran melihatnya. "Hei, Abu Nawas, apa yang kau bawa?" tanya seorang pedagang. Abu Nawas meletakkan karung itu perlahan, lalu berkata lantang, "Aku menjual sesuatu yang sangat langka hari ini." "Apa itu?" Orang-orang langsung mendekat. Abu Nawas membuka karungnya sedikit dan berkata, penuh rahasia, "Akal." Pasar mendadak riuh. "Hahaha, Abu Nawas gila lagi. Akal kok dijual?" Abu Nawas mengangguk serius. "Justru karena jarang dipakai, aku menjualnya." Seorang saudagar kaya tertarik. "Berapa harganya?" Abu Nawas menjawab, 100 dinar. "Mahal," teriak orang-orang. Abu Nawas tersenyum. Bagi yang tidak punya akal, harga itu murah. Saudagar itu tersinggung. "Baik, aku beli. Buktikan akalmu ada di karung itu." Abu Nawas membuka karungnya lebar-lebar. Isinya kosong. Orang-orang tertawa terbahak-bahak. "Kosong." Abu Nawas berkata tenang, "Akal memang tidak terlihat, tapi yang jelas orang yang mau membayar mahal untuk sesuatu yang tidak ia pahami sudah membuktikan kebutuhannya." Saudagar itu terdiam, wajahnya merah padam. Orang-orang kembali tertawa. Tiba-tiba seorang penjaga pasar datang. "Abu Nawas, kau menipu orang." Abu Nawas menggeleng. "Aku tidak menipu, aku hanya menjual akal." Kalau pembelinya marah, berarti akalnya belum dipakai. Penjaga pasar terdiam. Masuk akal juga." Orang-orang tertawa semakin keras. Abu Nawas pun mengikat kembali karung kosongnya dan berkata, "Karena daganganku belum laku, aku pulang dulu. Kalau kalian butuh akal, silakan cari sendiri." Ia pergi meninggalkan pasar sambil bersiul riang. Sementara orang-orang saling menatap dan menggaruk kepala. Pesan lucunya, akal tidak bisa dibeli, tapi bisa dipakai. Sayangnya, tidak semua orang mau menggunakannya. Pada suatu pagi yang cerah, ketika matahari baru saja naik dan burung-burung berkicau riang, Abu Nawas bersiap pergi ke pasar. Ia mengenakan jubah coklat tuanya yang sudah mulai pudar warnanya, serta sorban putih yang melingkar rapi di kepalanya. Di samping rumahnya, seekor keledai abu-abu setia menunggu, mengibas-ngibaskan ekornya. "Baiklah sahabatku," kata Abu Nawas sambil menepuk leher keledainya. "Hari ini kita ke pasar. Siapa tahu kita pulang membawa rejeki." Mereka pun berangkat. Abu Nawas berjalan kaki sambil menuntun keledainya. Di tengah jalan, beberapa orang yang sedang duduk di warung pinggir jalan memperhatikan mereka. "Hei, lihat itu!" kata seorang lelaki. "Punya keledai, tapi malah jalan kaki. Kasihan benar keledainya, tidak dipakai," ujar yang lain. Abu Nawas mendengar bisik-bisik itu. Ia menggaruk kepalanya sambil tersenyum tipis. Mungkin mereka benar, gumamnya. Akhirnya, ia pun naik ke punggung keledainya. Belum lama berjalan, mereka bertemu rombongan ibu-ibu yang baru pulang dari pasar. "Ya Allah, kejam sekali orang itu," kata seorang ibu. "Keledainya kecil, kok dinaiki orang dewasa?" sahut yang lain. Mendengar itu, Abu Nawas terkejut. Ia segera turun dari keledainya. "Waduh, salah lagi," katanya sambil menggeles-geles kepala keledai. Kini, Abu Nawas dan keledainya berjalan berdampingan. Namun, tak lama kemudian mereka bertemu sekelompok pemuda. Mereka melanjutkan perjalanan. Orang-orang yang melihat langsung terbelalak, lalu tertawa terbahak-bahak. "Astagfirullah," seru seorang pedagang. "Abu Nawas benar-benar gila. Mana ada manusia menggendong keledai." Abu Nawas berhenti di tengah kerumunan. Ia menurunkan keledainya dengan hati-hati, lalu berkata dengan suara tenang namun jelas, "Wahai saudara-saudaraku, sejak tadi aku hanya mengikuti pendapat kalian. Saat aku berjalan, aku dianggap bodoh. Saat aku naik, aku disebut kejam. Saat aku berjalan bersama keledai, aku diejek lagi.
Ia tersenyum dan melanjutkan. Maka aku sadar, jika hidup hanya untuk memuaskan omongan orang, kita akan kelelahan dan kehilangan akal sehat. Orang-orang pun saling berpandangan. Beberapa tertunduk malu. Abu Nawas kembali menuntun keledainya dengan santai. Kau lihat sahabatku, katanya pelan pada keledai itu. Ternyata kau tidak salah apa-apa. Yang ribut justru manusia. Keledai itu meringkik pelan, seolah mengerti. Abu Nawas tertawa kecil dan melanjutkan perjalanan ke pasar dengan hati ringan. Pesan moral: jangan menjadikan pendapat orang sebagai satu-satunya penentu hidup. Gunakan akal, niat baik, dan kebijaksanaan. Suatu hari, Abu Nawas datang ke pasar dengan wajah sangat serius. Ia membawa sebuah karung besar di pundaknya. Orang-orang heran melihatnya. "Hei, Abu Nawas, apa yang kau bawa?" tanya seorang pedagang. Abu Nawas meletakkan karung itu perlahan, lalu berkata lantang, "Aku menjual sesuatu yang sangat langka hari ini." "Apa itu?" Orang-orang langsung mendekat. Abu Nawas membuka karungnya sedikit dan berkata, penuh rahasia, "Akal." Pasar mendadak riuh. "Hahaha, Abu Nawas gila lagi. Akal kok dijual?" Abu Nawas mengangguk serius. "Justru karena jarang dipakai, aku menjualnya." Seorang saudagar kaya tertarik. "Berapa harganya?" Abu Nawas menjawab, 100 dinar. "Mahal," teriak orang-orang. Abu Nawas tersenyum. Bagi yang tidak punya akal, harga itu murah. Saudagar itu tersinggung. "Baik, aku beli. Buktikan akalmu ada di karung itu." Abu Nawas membuka karungnya lebar-lebar. Isinya kosong. Orang-orang tertawa terbahak-bahak. "Kosong." Abu Nawas berkata tenang, "Akal memang tidak terlihat, tapi yang jelas orang yang mau membayar mahal untuk sesuatu yang tidak ia pahami sudah membuktikan kebutuhannya." Saudagar itu terdiam, wajahnya merah padam. Orang-orang kembali tertawa. Tiba-tiba seorang penjaga pasar datang. "Abu Nawas, kau menipu orang." Abu Nawas menggeleng. "Aku tidak menipu, aku hanya menjual akal." Kalau pembelinya marah, berarti akalnya belum dipakai. Penjaga pasar terdiam. Masuk akal juga." Orang-orang tertawa semakin keras. Abu Nawas pun mengikat kembali karung kosongnya dan berkata, "Karena daganganku belum laku, aku pulang dulu. Kalau kalian butuh akal, silakan cari sendiri." Ia pergi meninggalkan pasar sambil bersiul riang. Sementara orang-orang saling menatap dan menggaruk kepala. Pesan lucunya, akal tidak bisa dibeli, tapi bisa dipakai. Sayangnya, tidak semua orang mau menggunakannya.